pelan, mengintip kamar Liora. Dilihatnya, Liora sedang berdiri melamun sambil memandangi jendela luar. Pandangannya kosong, sesekali terdengar helaan pelan. Langkah Kelvin memasuki kamar Liora, sepelan mungkin dan jangan sampai menimbulkan suara. Dia letakkan tasnya di atas ranjang. Jas dia cantolkan di dekat lemari, lalu memandangi sejenak wanitanya. Liora tetap tidak menyadari kehadirannya. Akhirnya, Kelvin menghampiri Liora, berdiri di belakangnya, menunggu reaksi Liora. Namun tetap tidak ada pergerakan dari wanita tersebut. Tangan Kelvin terulur memeluk Liora dari belakang, menyusupkan kepalanya di ceruk leher sang istri. Wanita itu menoleh karena kaget. Kelvin, ngelamunin apa? Ada masalah? Liora tersenyum yang dipaksakan dan menggeleng pelan. Gak ada apa-apa kok, udah mandi. Belum ya, aku siapin air hangat ya. Kelvin menggeleng. Gak usah, kamu pasti capek kan? Aku siapin sendiri aja. Gak usah, aku aja. Aku gak capek kok. Liora melepas tangan Kelvin dari pinggangnya dan bergegas ke kamar mandi. Kelvin hanya menghela nafas. Ketara sekali. Liora menghindari kontak mata dengannya, seakan ada yang disembunyikan dari wanitanya. Sembari menunggu Liora, Kelvin kembali duduk di ranjang, memainkan ponselnya meski pikirannya tetap tak di tempatnya, alias bercabang. Ada pesan dari Giselle yang sedari tadi belum dibukanya. Kelvin membukanya dengan malas. Untaian kalimat yang membuatnya muak terpampang dengan jelas. Kelvin bahkan tidak ada minat untuk membalasnya. Mengetahui pesannya sudah centang biru, pesan beruntun dari Giselle memenuhi layar ponselnya. Kelvin mendesah pelan. Entah maunya wanita itu apa. Padahal beberapa hari terakhir dia sengaja mengabaikan Giselle. Ya, supaya wanita itu sadar diri bahwa perasaannya sudah berubah. Tak sama seperti dulu lagi. Apalagi Kelvin mengetahui fakta bahwa Liora ibu kandung Nata. Perasaan pada Giselle makin menguap tanpa bekas. Sebaliknya, perasaan pada Liora makin menguat. Dia menarik nafas panjang. Jemarinya ogah-ogahan untuk mengetik balasan pesan Giselle. Airnya sudah siap, kamu mau mandi. Kelvin tersentak kaget. Refleks, dia menyembunyikan ponselnya. Iya sayang, makasih ya, ucapnya dengan tersenyum, menetralkan wajahnya. Liora hanya mengangguk, melirik selintas ke ponsel yang disembunyikan oleh suaminya. Aku tunggu di bawah ya, lepas mandi langsung makan malam. Kelvin mengangguk dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Liora menutup pintu dari luar. Lega, desahnya dengan lega. Syukurlah Liora gak nanya macem-macem. Matilah aku kalau sampai dia tahu aku berhubungan lagi sama Giselle. Untung aja. Kelvin mengunci layar ponselnya dan meletakkan di tempat yang tersembunyi. Takut kalau Liora akan memergokinya lagi. Lalu dia bergegas ke kamar mandi. Tapi tak lama balik lagi. Sampai dia lupa nyiapin baju buat aku, gumamnya. Sayang, ngambek ya? Liora menggeleng. Kok dari tadi diemin aku mulu? Tukas Kelvin merengek. Padahal aku pulang kerja, pengen disayang sama kamu, malah kamu diemin.
cemberutnya. Kelvin merebahkan tubuhnya dengan kepala yang bersandar di paha Liora. Tangannya meraih tangan Liora, menyuruhnya untuk membelai rambutnya. Kan, diam lagi. Ada apa sih? Ada masalah? Cerita dong yang. Liora menggeleng. Enggak kok, aku cuma kangen sama ibu dan bapak, potong Kelvin. Liora diam. Kalau itu sudah jelas. Hanya saja ada yang lebih mengganggunya. Dia penasaran kenapa Kelvin tidak jujur aja kepadanya. Lagi pula dia juga gak akan marah. Cuma diamnya Kelvin justru membuatnya merasa dihianati. Aneh bukan? Liora menggeser kepala Kelvin. Aku ngantuk, Vin, ucapnya dan meninggalkan Kelvin yang melongo. Nah lo, ditinggal lagi, ucapnya dengan minus. Harusnya hari ini istimewa, tapi mood Liora sedang tidak bagus. Jadilah hadiah yang rencananya dia serahkan pada Kelvin, dia biarkan aja tergeletak di sudut dalam lemarinya. Ini hari Minggu, Kelvin tidak pergi ke kantor, tapi lihatlah, dia sedari tadi terus saja menjahili Nata, membuat Nata menjerit laporan pada mamanya. Mama, papa gangguin Nata mulu nih, adunya. Ih, beraninya ngadu sama mama, ledek Kelvin. Biarin, papa nakal. Hahaha, bener nih papa nakal. Kalau gitu gak jadi deh papa beliin es krimnya. Jangan dong, pokoknya beliin. Tadi katanya papa nakal. Kelvin mengangkat sebelah alisnya dan senyum-senyum. Ya papa jahil, dari kemarin gangguin Nata terus. Papa pengen kok. Nata gak terima. Ya enggak lah pa, papa ngeselin. Tapi sayang kan, hahaha. Diam-diam Liora tersenyum simpul melihat kebersamaan mereka berdua. Nata benar putrinya. Pantas aja dia merasakan ikatan yang kuat dengan gadis cilik itu. Selama ini dia mengabaikan ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Nata mirip dengan masa kecilnya. Dia abai karena dia pikir Nata mirip karena sering bersama dengannya. Tapi begitu fakta ini terkuak, perasaannya campur aduk antara bahagia dan juga kecewa. Kecewa karena ternyata pria itu yang merusak masa remajanya dulu. Pria yang tidak bertanggung jawab. Saking tidak bertanggung jawabnya, sampai dia tidak menyadari siapa wanita yang dihamilinya. Apa jangan-jangan bukan hanya dirinya yang dihamili oleh Kelvin? Pikiran negatif lain menelusup ke dalam pikirannya. Kalau iya, entah apa yang harus dia lakukan. Kelvin yang menyadari tatap getir Liora hanya bisa kembali menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang dirasakan istrinya tersebut. Papa jadi beliin es krim, tapi kamu rayu mama ya, supaya mama mau ikut. Oke pak, siap. Nata mengacungkan jempolnya. Dah, buruan bujuk mama. Kalau mama gak mau berarti gagal ya. Ih kok gitu sih, protesnya. Makanya harus berhasil. Iya, tenang aja. Serahkan sama Nata, ucap Nata dengan lagak songong yang entah siapa yang mengajarinya. Kelvin tertawa mengacak pelan rambut Nata. Udah sana cepet, keburu siang nih. Nata mengacungkan jempolnya dan menghampiri mamanya. Tampak gadis kecil itu merayu mamanya. Meski awalnya Liora menggeleng, tapi lama-kelamaan dia mengangguk. Kelvin tidak tahu jurus apa yang dipakai oleh Nata untuk meluluhkan mamanya. Ayo pak, berangkat, ajaknya dengan semangat menggandeng tangan Liora. Oke Bi, let's go. Semangat Kelvin.
meraih jemari mungil Nata, menjadikan Nata di tengah-tengah keduanya. Kelvin menoleh ke istrinya dan tersenyum manis. Meski ujung-ujungnya tetap saja tidak ada reaksi dari Liora yang justru lebih memilih membuang pandangan ke arah bawah. "Papa, aku mau coklat." "Iya sayang," Kelvin menjawab, tapi pandangannya mengarah ke Liora. Wanitanya betah sekali mendiamkan dirinya. Kelvin menghampiri tukang es krim dan memesan 2 es krim rasa coklat dan 1 rasa vanila untuknya. Nata dan Liora memang mempunyai selera yang sama, yaitu rasa coklat. Pantas aja, seorang anak tidak akan jauh-jauh dari sifat dan kesukaan orang tuanya. Sembari menunggu es krim pesanannya jadi, Kelvin memandangi kedua orang yang disayanginya, termasuk tersenyum bahagia. Meski Liora mendiamkannya, tapi wanita itu tetap mengobrol bahkan tertawa-tawa dengan putri mereka. Indahnya saat orang yang benar-benar kita cintai berkumpul seperti ini. Tapi senyumnya memudar saat ingat rahasia yang dipegangnya. Dia takut jika Liora tahu akan jadi masalah besar. "Ini mas pesanannya." "Iya pak." Kelvin membawa nampan berisi 3 cup sedang yang berisi es krim. "Tara, pesanannya udah datang," ujarnya dan meletakkan es krim di depan Liora dan Nata. "Yeay, es krim!" Nata bertepuk tangan dan langsung menyambarnya melahap dengan penuh semangat. Kelvin tersenyum simpul. "Enak?" Nata mengangguk antusias. "Iya dong, kan papa yang bawain." "Kan bukan papa yang buat," sambar Nata. Kelvin langsung kicep. "Iya deh, belum tahu aja kamu ya. Papa ini pinter loh bikin es krim." "Gak percaya." "Loh, serius? Awas nanti ya ketagihan sama es krim yang papa buatin." "Hahaha, buatin dulu dong pak, baru Nata percaya." "Oke ya, lihat aja, pasti Nata akan terkagum-kagum pada papa." Nata tertawa. Mereka menghabiskan siangnya di kedai es krim mengenai ulang tahun Kelvin itu nanti. Selesai makan es krim, mereka duduk-duduk di bangku yang tersedia untuk umum. Nata merengek minta dibelikan somai di seberang jalan. "Pak, beliin itu sih," tudingnya pada pedagang dengan gerobak dorong. Kelvin mengikuti arah pandang Nata. "Itu sayang," tunjuknya sangsi. Nata mengangguk. "Iya pak, pengen, kayaknya enak deh. Tapi nanti aja ya, kita beli yang di depan kantor papa." "Gak mau, maunya itu," tolak Nata. "Udah, beliin aja," tukas Liora. "Tapi yang makanan pinggir jalan takutnya." "Gak apa-apa, sesekali," ucap Liora. Kelvin masih menghela nafas berat. Wajar ya, bagi seorang Kelvin yang terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Untuk makan kadang masih pilih-pilih. Beda dengan Liora yang masa bodoh, karena tak semuanya bisa berjualan di tempat layak, bukan? Dan kalau terus-terusan berpikir sempit seperti itu, bagaimana bisa pedagang kecil bisa sukses? Karena itu sebenarnya Liora mengajarkan sedikit demi sedikit untuk berpikiran luas. Hanya kadang tanpa Kelvin sadari. "Oke, tunggu di sini ya, papa beliin dulu." Kelvin mengusap rambut Nata. Nata mengangguk senang. "Papa, beliin yang banyak ya." Nata mengangguk senang. Kelvin mengangguk. "Iya sayang." Setelah itu Kelvin berlalu menuju ke pedagang somai. Sembari menunggu Kelvin, mereka berdua bercerita sembari tertawa-tawa. Tak lama kemudian Kelvin datang.
dengan membawa 2 mangkok siomay. Tara, papa datang. Yeay! Nata bersorak senang. Kelvin memberikan 1 mangkok dengan porsi kecil untuk Nata. Kok cuma 2, Pak? Terus buat mama? Mama barengan sama papa dong. Ih, kok gitu? Nata juga mau, Pak, mintanya. Kelvin menggeleng. Big no. Nata makan sendiri aja. Ini khusus buat mama sama papa, tolaknya. Ya, curang. Biarin. Bleh. Nata memanyunkan bibirnya. Diam-diam Liora tersenyum melihat tingkah keduanya. Makanya, kasih Nata adek dong, Pak. Biar Nata ada temen mainnya, cemberutnya. Kelvin dan Liora saling pandang. Apalagi Liora. Sebenarnya dia ingin mengatakan semuanya, tapi momennya belum pas. Biarlah nanti jadi kejutan untuk Nata. Iya deh. Kapan-kapan ya sayang. Sekarang dimakan siomaynya. Keburu dingin, gak enak loh. Tukasnya mengalihkan pembicaraan. Iya deh, janji pokoknya. Nata tungguin adiknya jadi. Liora mengajak pelan rambut Nata. Iya sayang, sabar ya, tukasnya. Nata melahap siomaynya, sementara mama dan papanya juga ikutan makan. Gimana sayang, enak? Nata mengacungkan jempolnya. Enak, kayak bakso tapi rasa kacang. Kelvin tertawa. Ya beda lah, gimana sih putri papa ini? Ih, mirip loh Pak, lihat aja bentuknya. Bantahnya tak mau kalah. Iya, mirip. Udah, jangan tengkar. Ntar mama loh yang habisin siomaynya. Ih, jangan. Punya mama aja yang dihabisin. Biar papa yang kapok. Punya Nata jangan. Ucapnya sembari menjauhkan mangkoknya. Iya sayang, mama cuma bercanda. Dah, dilanjut makannya. Nata mengangguk. Liora menyuapi siomay untuk Nata. Tak mau kalah, Kelvin juga menyuapi Liora. Papa ikut-ikutan aja. Tawa Nata. Iya, namanya papa sayang sama mama. Terus, kok Nata gak disuapin? Protesnya. Kelvin terkekeh, menyendok ukuran kecil dan menyuapi untuk Nata. Nata dengan cepat melahapnya. Papa sayang kan sama Nata? Nata mengangguk cepat. Melihatnya, Liora menatap haru. Kelvin mendekatkan bibirnya di telinga Liora. Nata putri kita pinter kan? Jangan buat dia kecewa. Misal ada yang salah, katakan sama aku. Jangan diamin aku kayak gini, oke? Mendengarnya, Liora menunduk, menyendok siomay dengan pikiran bercabang. Setelah setengah harian tadi jalan-jalan, mereka pulang ke rumah. Kelvin sedang bermain dengan Nata di ruang depan, sedangkan Liora di kamar, memandangi kado yang sampai saat ini belum juga dia kasihkan ke Kelvin. Perkataan Nata tadi memberinya keyakinan untuk segera mengabarkan kabar gembira untuk Kelvin. Dia tersenyum membayangkan wajah bahagia Kelvin jika mengetahui dirinya hamil. Nanti setelah mengabari Kelvin, barulah dia akan menghubungi orang tua dan juga mertuanya, sekaligus mengadakan syukuran setelah sekian lama. Dan masalah Nata biarlah dia tunggu sampai Kelvin mengatakannya sendiri. Mungkin benar, Kelvin sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan kepadanya. Mungkin aja Kelvin berpikir pasti berat untuk mendengar kabar seperti itu. Tapi memang harus dia akui, berat dan tidak percaya. Tapi itu kan kesalahan di masa lalu. Lagi pula yang dia lihat, Kelvin bertanggung jawab dan merawat Nata dengan baik. Dan uniknya, takdir membawa mereka berjodoh tanpa sengaja.
Setidaknya keinginan untuk melihat putrinya sudah tercapai. Liora meraih ponselnya dan menghubungi tukang kue yang dipesannya kemarin. Halo, saya Liora yang kemarin pesan kue di situ. Iya mbak, bagaimana? Mau diambil kapan? Sudah jadi ya? Sudah mbak. Baiklah, nanti saya ambil sekitar pukul 4 sore ya. Baik mbak. Ceklek. Liora menoleh kaget. Kelvin dengan santainya masuk ke dalam kamar. Dengan cekatan, dia mendorong kado itu kembali masuk ke lemari. Terima kasih. Tanpa kata-kata lagi, dia langsung mematikan panggilannya. Kelvin menghampiri Liora yang mendelosoran di lantai. Kok di bawah? Itu nggak apa-apa. Hehehe, pengen aja. Jawabnya tergagap dan salah tingkah. Kelvin menelisik, ada yang aneh dengan tingkah istrinya. Kamu gak apa-apa kan? Tanyanya memastikan. Liora menggeleng, menepis cepat tangan Kelvin yang hendak memeriksa dahinya. Aku gak apa-apa, bener, ucapnya. Kelvin mengangguk, lalu ikut gelonsoran di samping Liora. Loh, kok malah ngikut? Tanyanya. Gak apa-apa, gak boleh, ucapnya tersenyum. Ya, boleh sih, tapi kan dingin. Terus kalau dingin, kamu ngapain kok duduk di lantai juga? Liora meringis. Bener juga ya. Anehnya, mereka sama-sama terdiam. Kelvin juga tidak membuka percakapan. Apalagi Liora yang hampir kepergok. Beberapa saat mereka hanya diam-diaman. Aku, tring, tring. Ucapan Kelvin terhenti, menarik ponsel di saku jeansnya. Wajahnya berubah pias melihat siapa yang memanggil. Liora mengernyitkan dahi dengan pandangan bertanya. Aku angkat telepon dulu ya. Tanpa menunggu jawaban Liora, Kelvin beranjak keluar dari kamar istrinya. Siapa yang nelpon? Kenapa wajahnya berubah? Jangan-jangan ada masalah. Batin Liora. Perasaan khawatir menelusup. Sementara di kamarnya, Kelvin mengangkat telepon dengan raut wajah yang kesal. Kenapa, Sel? Udah aku bilang kan, jangan menelpon. Kirim pesan aja tuh sudah cukup kan? Ucapnya dengan penekanan tertahan. Maaf, tapi kamu dari tadi aku kirim pesan gak dibuka-buka, makanya aku telepon. Katanya tak mau kalah. Kelvin mendesah tertahan, menoleh ke arah pintunya. Takut tiba-tiba Liora masuk. Oke, sorry. Ada apa memangnya? Tanyanya. Nanti malam keluar ya. Tapi, ayolah Vin, aku ada kejutan buat kamu. Masa kamu tega sih? Aku udah capek-capek loh nyiapin buat kamu, tukasnya. Kelvin menghela nafas. Jujur, dia sebenarnya menunggu kejutan dari Liora. Dia tidak lupa dengan ulang tahunnya. Sengaja tadi mengajak Liora keluar, siapa tahu istrinya itu memberinya kejutan. Tapi sepertinya Liora lupa atau dia tidak tahu. Ya Vin, ayolah. Hening. Kelvin masih berpikir. Baiklah, tapi tidak lama ya. Takutnya Liora nyariin, ujarnya. Oke, tenang aja. Gak lama kok. Aku juga tahu kali gimana posisi kamu sekarang. Tenang aja. Setelah ini aku gak bakalan gangguin kamu kok. Aku sadar, Vin. Aku selama ini tuh salah. Gak seharusnya aku deketin kamu. Seolah-olah kamu belum beristri. Padahal kenyataannya, keadaan sudah berbeda sekarang. Hahaha, aku bodoh ya. Ucapnya dengan getir. Kelvin jadi gak tega. Tapi tenang aja. Setelah ini kamu bebas kok. Aku juga bakalan pulang kampung. Jadi aku mohon ya, ini untuk yang terakhir kali, ucapnya lagi. Kelvin diam aja. Entah dia harus senang atau tidak enak hati pada Gisel. Tiba-tiba begini.
Ada apa sebenarnya? Kamu di mana sekarang? Aku pokoknya bukan di rumah. Udah ya, sampai ketemu nanti malam. Entar alamatnya aku kirim, ucapnya. Kelvin mengangguk, padahal Giselle juga gak akan tahu dengan anggukan kepalanya. Dan tanpa basa-basi lagi, sambungan diputus dari pihak Giselle. Kelvin meletakkan ponselnya di sampingnya. Pandangannya menerawang terfikir dengan ucapan Giselle barusan. Sebenarnya ini yang dia mau, tapi kenapa rasanya berbeda? Ada yang kosong, juga perasaan lain yang dia tidak bisa pahami. Ais, sebenarnya apa sih maumu Kelvin? Ucapnya mengusap kasar wajahnya. Bersambung.